Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali pada pagi hari ini Langsung Martin boleh kembali bersama dengan adik-adik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama mau bernyanyi dengan penuh sukacita buat Tuhan. Di pagi hari ini, di hari yang baru ini, kita boleh melihat matahari bersinar terang, kita boleh mendengar bunyi burung, dan kita mau mengucap syukur untuk itu. Yuk, sama-sama kita nyanyikan lagu ini pakai gerakan matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, kita bersyukur kita boleh datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Yuk, sekarang langsung mau ajak adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti Lausa berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan berikan kepada kami waktu untuk beribadah di tempat masing-masing. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Sekarang kami mau bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, langsung mau tanya, siapa di sini yang sudah ikut sekolah minggu dari masih kecil? Wah, banyak sekali pastinya ya, adik-adik semua ikut sekolah minggu di GKI Cibubur sudah sangat lama. Nah, kita bersyukur Tuhan selalu memberkati kita, memimpin kita. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Kita katakan pada Tuhan, kita juga mau selalu berjalan bersama Tuhan dalam suka, dalam duka. Jalan serta Yesus. Pakai gerakan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sekarang setiap kali ada kata jalan, seperti yang selalu kita lakukan pada lagu ini, kita bergerak ke kanan atau ke kiri ya, oke? Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
duka. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Oke. Adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita siapkan telinga kita mau mendengar suara Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini, dengar Dia panggil nama saya. Pakai gerakan ya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama kembali datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, sebelum kita semua memulai pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini, yuk kita sama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Yuk tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami, sudah menolong kami, sehingga saat ini kami boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami, berikan kami pengertian supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ayo adik-adik, ambil Alkitabnya, kita siapkan, dan kita mau buka satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Buka ya, Perjanjian Lama dari 1 Samuel pasal yang ke-18. Buka ya, untuk yang belum bisa buka, minta tolong sama mama, sama papa, atau sama kakaknya ya, untuk bisa dibukakan. 1 Samuel 18. Nah, langsung mau ajak kita semua baca beberapa bagian, tapi yang pertama ini kita baca ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4. Ya, yuk kita baca sama-sama. Judulnya Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Wah,
Nah, adik-adik, cerita tentang apa ini? Ya, betul sekali. Seperti yang tadi kita baca ya, ini cerita tentang Daud dan temannya, sahabatnya, yaitu Yonatan. Nah, tepatnya tadi yang kita baca adik-adik adalah peristiwa atau kejadian setelah Daud mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik pasti ingat ceritanya ya. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat, Daud menang karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, setelah Daud menang ini, sama Raja Saul, Daud diajak ikut ke istananya. Sudah, kamu jangan pulang, kamu ikut saja ke istana raja. Nah, kemudian kita baca tadi ya, ternyata Raja Daud ini anak sulungnya itu bernama Yonatan. Ada di sana juga, dan dia akhirnya menjadi teman akrabnya Daud. Ya, ditulis tadi oleh Alkitab, Yonatan itu jiwanya berpadu ya dengan Daud. Dia mengasihi Daud. Wah, bahkan kita lihat ya, adik-adik, apa tadi? Yonatan memberikan jubahnya. Yonatan memberikan baju perangnya kepada Daud. Yonatan juga memberikan pedang, panah, ikat pinggangnya untuk dipakai sama Daud. Wah, ini menunjukkan ya adik-adik, betapa Yonatan ini mengasihi Daud. Ya, lanjut kita baca lagi sama-sama ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Ya, saya bacakan mulai ayat yang ke-5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu artinya berpuluh ribu. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan hanya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ya, sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita tahu ya, ternyata setelah itu Daud terus pergi berperang. Daud diutus oleh Raja Saul, ayo Daud, kamu ke sana menghadapi musuh-musuh bangsa Israel pada waktu itu. Daud berperang dan ternyata Daud berhasil menang. Ya, bahkan tadi diceritakan ya, ketika Daud pulang dari mengalahkan Goliat itu juga, dan juga dari berperang, itu orang-orang banyak yang menyambut. Ya, bahkan ada ibu-ibu, ada para wanita yang bernyanyi-nyanyi memuji Saul dan juga Daud. Tapi pujiannya ternyata adik-adik apa? Iya ya, lebih memuji Daud daripada Saul ya. Tadi dibilang Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berpuluh ribu. Berlaksa-laksa itu artinya berpuluh ribu ya. Waduh, dengerin itu Raja Saul gimana adik-adik? Dongkol hatinya ya. Dia merasa jengkel. Aduh, ini kok malah Daud yang dipuji, mendapatkan pujian yang lebih besar, gitu ya. Akhirnya di dalam hatinya timbul apa adik-adik? Iri hati, timbul dengki. Nah, di situ ya. Lalu kemudian ia marah jadi ya, karena orang banyak itu lebih mengasihi Daud. Nah, yuk kita baca lebih lanjut lagi adik-adik ya. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Apa yang terjadi kemudian ya? Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah.
sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia yaitu Tuhan telah undur. Apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Karena dongkol dan bencinya Raja Saul tadi, akhirnya Raja Saul ini jadi berniat membunuh Daud. Ditulis tadi ya di dalam Alkitab, ada roh jahat yang menguasai Raja Saul, sehingga Raja Saul akhirnya dia menjadi kerasukan, dia mungkin menjadi benci, menjadi begitu marah. Padahal Daud lagi bermain kecapi ya adik-adik ya. Kemudian Raja Saul karena lagi ada tombak di tangannya, dia lemparkan kepada Daud. Aduh, maksudnya apa? Supaya Daudnya tertancap dan akhirnya terbunuh. Tapi bersyukur adik-adik ya. Tadi kita baca apa? Oh, Daud bisa menghindar sampai dengan 2 kali bahkan ya. Kenapa Daud bisa menghindar? Ya itulah pertolongan Tuhan kepada Daud. Tuhan melindungi dia sehingga Daud masih bisa menghindari dari serangan Raja Saul. Karena itu Raja Saul menjadi semakin takut. Dia takut kehilangan kuasanya. Dia takut kehilangan jabatannya sebagai raja. Dia mulai sadar, oh ternyata Tuhan melindungi Daud. Ternyata Tuhan mengasihi Daud. Dan Tuhan sudah undur dari Raja Saul itu sendiri. Makanya dia menjadi semakin takut gitu ya. Dan adik-adik tidak berhenti sampai di situ ya. Kalau kita baca terus ya secara detail nanti pasal 18, pasal 19, pasal 20 dari 1 Samuel ini, kita akan melihat usaha-usahanya Raja Saul membunuh Daud. Dia berusaha mengirim Daud untuk berperang menghadapi musuh-musuh, lawan-lawan yang berbahaya. Tetapi ternyata Tuhan melindungi Daud. Kita melihat ya adik-adik ya, Tuhan menolong Daud sehingga Daud tetap boleh selamat, tetap boleh baik-baik saja gitu ya. Tetapi akhirnya Daud tidak terus tinggal di istana itu adik-adik ya. Daud melarikan diri ke Rama, ke rumah Nabi Samuel. Nah, sampai suatu waktu Daud ini ingat kepada temannya, yaitu Yonatan ya, anaknya Raja Saul. Daud ingin bertemu dengan Yonatan. Akhirnya mereka bertemu secara rahasia di ladang supaya tidak ketahuan sama Raja Saul. Mereka berbicara dan Daud memberi usul. Yonatan begini, sebentar lagi besok itu akan ada pesta di rumah Raja Saul. Nah, seharusnya aku tuh ikut makan bersama-sama dengan Raja Saul. Ya. Tapi coba kamu katakan kepada Raja Saul bahwa aku meminta izin untuk pulang dulu ke Bethlehem. Kalau Raja Saul tidak marah, artinya mungkin aku aman, aku bisa kembali ke istana. Tetapi kalau Raja Saul marah, artinya situasinya tidak aman. Berarti Raja Saul masih marah kepadaku. Itu usul yang baik Daud. Maka Yonatan melakukan apa yang dilakukan oleh usul Daud. Ketika sudah ada perjamuan itu, Raja Saul bertanya kepada Yonatan, loh, kemana Daud, anak Isai itu? Lalu Yonatan mengatakan, oh ya, Mula Raja, Daud itu sudah meminta izin kemarin untuk dia pulang dulu ke Bethlehem, menemui sanak saudaranya. Apa yang terjadi anak-anak? Oh, Raja Saul ternyata marah. Oh, Yonatan, mengapa kamu membiarkan Daud pulang? Kamu seharusnya memanggil dia kemari, karena dia seharusnya dibunuh. Waduh, begitu marahnya Raja Saul. Yonatan menjadi sedih ya adik-adik. Ternyata Raja Saul sudah bertekad untuk melakukan yang jahat, untuk mencelakai, untuk membunuh Daud ya. Maka di keesokan harinya Daud dan Yonatan bertemu lagi di tempat yang sama di padang. Yonatan menceritakan apa yang terjadi kepada Daud. Daud, ternyata ayahku masih membenci engkau.
maka mereka saling menangis, mereka saling berpelukan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi berada di satu tempat yang sama di istana bersama-sama, melakukan hal bersama-sama lagi. Tetapi mereka berjanji, Daud dan Yonatan berjanji tetap saling setia. Dan setelah itu mereka harus berpisah. Yonatan kembali ke istana, sedang Daud melanjutkan untuk melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Nah, adik-adik, sampai di sini ceritanya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ya, kita lihat tadi ya, Raja Daud mengalami apa, adik-adik? Mengalami kesulitan, mengalami bahaya, mengalami ancaman. Dari mana? Betul sekali, dari Raja Saul yang dengki, yang iri, yang merasa tidak senang kalau ada orang lain yang dipuji gitu ya. Dan itu menyebabkan Raja Saul begitu membenci dan ingin mencelakai Daud. Tetapi kita belajar, di tengah-tengah situasi sulit yang Daud hadapi itu, Tuhan memberikan apa, adik-adik? Pertolongan. Pertolongannya melalui satu cara yang unik, yaitu melalui siapa, teman-teman? Adik-adik semua? Melalui temannya, yaitu Yonatan. Ya, Tuhan memberikan teman, yaitu Yonatan, kepada Daud, sehingga Yonatan ini bisa menjadi jembatan atau menolong Daud untuk mengetahui keadaan, mengetahui suasana hati Raja Saul, sehingga Daud boleh tetap menjadi aman. Itu pelajaran yang pertama, adik-adik, kita pelajari ya. Ternyata Tuhan bisa memakai teman-teman kita di sekeliling kita untuk menolong kita. Teman-teman di sekeliling kita itu adalah berkat dari Tuhan. Ayo, siapa yang sudah bersyukur hari ini untuk teman-teman yang diberikan Tuhan? Atau malah jangan-jangan kita sekarang sedang musuhan, kita sekarang sedang nggak enakan sama teman-teman kita. Ayo, kalau itu yang terjadi, kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, dan kita kembali mengasihi teman-teman kita, karena mereka semua itu adalah pemberian Tuhan kepada kita, adik-adik ya. Jadi mari kita pikirkan saat ini, ayo, siapa ya teman-teman yang Tuhan percayakan? Adakah teman-teman baik yang ada dalam hidup kita yang dikaruniakan Tuhan? Dan kita bersyukur karena Tuhan menghadirkan mereka semua di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita juga boleh menjadi teman yang baik ya buat orang lain. Karena dengan menjadi teman bagi orang lain, Tuhan bisa bekerja juga ya melalui hidup kita untuk memberkati orang itu. Sampai sedemikian jauh kita boleh memahami dan boleh belajar firman Tuhan ini. Yang berbahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan. Baik adik-adik, mari kita minta pertolongan Tuhan supaya firman ini boleh sungguh-sungguh kita lakukan dalam hidup kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan bersyukur untuk semua teman-teman kami, untuk sahabat-sahabat kami. Karena kami yakin seperti Daud dan Yonatan, di mana Tuhan boleh menganugerahkan teman bagi mereka sebagai bentuk Tuhan mengasihi dan menolong mereka. Demikian juga Tuhan sudah memberikan teman-teman kepada kami untuk menolong kami. Dan biarlah kami juga boleh menjadi teman yang baik, sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, kita sudah mendengarkan, sudah fokus kepada berita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar ya dari firman Tuhan tadi, bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan,
Tuhan selalu beserta dengan kita. Yuk, kita mau nyanyikan lagu ini, Daki-daki ke gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melihat padangku hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melihat padangku hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesus. Tiba waktunya bagi kita adik-adik untuk mempersiapkan persembahan kita. Yuk bersama-sama kita mau persiapkan persembahan kita. Kita nyanyikan lagu ini, Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik, yuk mari kita berdoa. Doa persembahan pada hari ini akan dipimpin oleh Valen. Kita tutup mata kita lipat tangan kita tundukkan kepala, bersama-sama kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati agar boleh memperluas pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Valen. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih, kemudian Lause akan pimpin kita di dalam doa ya. Dengan sikap berdoa, kita nyanyikan lagu ini. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih,
kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah, untuk penyembahan yang telah kami lakukan. Kami bersyukur, kami boleh memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Kami juga bersyukur, kami boleh belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.